Ini kejadian sebenarnya sudah agak lama, sekitar Oktober tahun 2022. Habis pelayanan, saya terima berkat ya, amplop persembahan. Tapi sebelum saya terima amplop persembahan itu, di tengah-tengah ibadah ditayangkan visi misi gereja tersebut untuk satu pelayanan misi dan bahkan mengutus seorang penginjil, ya, evangelis untuk pelayanan di daerah itu. Tayangannya cukup panjang dan tiba-tiba sementara saya melihat tayangan tersebut, hati saya berbicara. Saya pakai istilah hati saya berbicara karena saya tidak tahu apakah ini suara Tuhan, suara hantu, atau suara diri sendiri, hati nurani. Karena untuk nangkep suara itu ada 3 pengaruh kekuatan roh, yaitu suara Tuhan, suara hantu atau suara setan, dan suara hati nurani. Ini beda-beda tipis, ya. Kalau kita perlu untuk mengujinya harus dibawa di dalam doa. Tetapi apa yang saya tangkap ini begitu mendadak di luar skenario, di luar pemikiran saya sebelumnya. Tiba-tiba saya ikutin aja tayangan itu. Dan hati saya tiba-tiba melonjak begitu kuat sekali. Suara itu muncul. Kalau kau terima persembahan nanti, persembahkan semuanya untuk program misi ini. Saya jawab, siap Tuhan. Ya, terus hati saya bergejolak dan saya yakin, ya, saya yakin tanpa saya uji, saya yakin ini suara Tuhan. Karena begitu kuat sekali suara itu muncul dengan tiba-tiba. Biasanya kalau tidak mendadak saya menguji, kadang harus beberapa hari saya tanya sama Tuhan, apakah benar ini Tuhan daripadamu, engkau meneguhkan. Paling enggak kasih damai sejahtera di dalam hati, saya berani melangkah. Tapi hari itu begitu kuat sekali dorongan itu muncul dan akhirnya saya harus lakukan. Benar, selesai ibadah, lalu saya dikasih persembahan, ya. Saya terima, saya katakan, Pak, ya, gembalanya yang kasihkan, Pak, saya terima persembahan ini dan saya ingin persembahkan untuk dana misi seperti tayangan tadi, program misi gereja ini. Loh, jangan Pak, Bapak bawa dulu aja. Ya, ini memang sudah ada program misi ini, tapi kami belum punya rekening. Ya dititipkan aja Pak, masukkan aja di rekening gereja, nanti kan bisa dikeluarkan lagi. Saya berpikir seperti itu. Saya mendesak, mengapa saya mendesak? Karena saya itu terbiasa dari dulu ya. Dari dulu kalau saya terima persembahan itu, saya nggak berani buka persembahan jumlahnya berapa. Selalu saya setorkan ke istri, itu urusan istri yang buka ya. Saya tidak mau mempunyai pola pikir nanti kalau persembahannya banyak, lain kali berharap diundang lagi di gereja itu ya. Kalau persembahannya kecil, lain kali diundang, ya udahlah ini cadangan aja, nanti kalau ada gereja yang besar diterima gitu ya. Ngomongnya ya saya gumuli dalam doa, kan sering kali seperti itu ya. Kadang saya jujur kecewa dengan beberapa gereja, beberapa hamba Tuhan ya, saya minta, wah sorry Pak ya, saya tidak bisa kasih jawaban gitu ya. Karena saya belum buka agenda. Maksudnya belum bikin jadwal untuk tahun depan. Ya kalau saya minta agak mepet, karena ini pembicara cukup terkenal. Waduh, enggak bisa Pak, jadwal saya penuh. Makanya saya minta setahun sebelumnya. Kalau setahun sebelumnya diminta saudaraku, dia mengatakan saya belum bikin agenda jadwal untuk tahun depan. Ya, jadi agak sulit ya saya menghubungi pendeta ini. Kalau saya hubungi waktunya 3 bulan atau 6 bulan, dia bilang, maaf 1 tahun ini sudah penuh, tapi saya minta 1 tahun sebelumnya dikatakan, wah belum dibuka ini jadwalnya gitu ya. Ya mungkin sedikit berbeda dengan pengalaman saya diminta kapanpun, yang pertama kali minta gereja kecil, gereja besar, desa atau kota, itu langsung masuk agenda ya. Dan itu jadi prioritas akhirnya. Kalau diminta lagi oleh gereja lain, mungkin lebih gede di kota besar dan mungkin PK-nya juga lebih besar, ya saya tolak, saya katakan maaf. Saya hari Minggu pelayanan sebulan cuma 1 kali bisa keluar dan ini sudah ada yang minta di bulan tersebut ya. Ya udah akhirnya kemudian saya nggak mau ya, saya paksa gembalanya terima persembahan itu karena nanti kalau saya bawa, saya takut lupa, apalagi saya serahkan istri, ya kalau istri ingat ya. Lalu dia mengatakan, ya nanti kalau sudah ada rekeningnya Pak, kami beritahu. Ya udah daripada ribut kan gak enak juga, ada pendampingnya, majelis yang mendampingi saat itu kok pikir tarik-tarikan persembahan kan gak enak. Ya udahlah saya bawa aja, saya pikir nanti lain kesempatan kalau dikabari nomor rekeningnya ya saya akan kirim
transfer kepada gereja tersebut. Tapi setelah ibadah selesai, ya kami diajak ngobrol. Lah kami ngobrol dengan penginjil yang akan diutus ke negara ini, saudaraku. Lalu kemudian kembali suara itu muncul di dalam hati, ya. Kamu berikan aja persembahan itu, sama, ya. Apa yang kau akan persembahkan untuk dana misi, toh ini juga hamba Tuhan yang akan diutus untuk pelayanan misi tersebut. Kan dia juga butuh dana persiapan dan sebagainya. Oh baik, kalau gitu Tuhan nanti saya akan berikan. Lalu saya berikan. Semua amplopnya, ucapan terima kasihnya, saya berikan semuanya. Pak, tolong ini diterima, ini persembahan untuk dana misi buat persiapan pelayanan Bapak di pelayanan misi tersebut. Ya dia heran saudaraku ya. Lalu kemudian saya dijemput oleh teman, lalu saya katakan kepada gembalanya lewat WA, saya beritahu bahwa saya tadi digerakkan untuk memberikan persembahan kepada hamba Tuhan yang akan diutus ya. Ya sudah, saya pikir selesai, beres saudaraku ya. Beberapa hari kemudian hamba Tuhan yang terima persembahan tadi saudaraku, dia telepon saya pikir loh kenapa ya. Ya selama ini enggak pernah kontak-kontakan, kenal aja juga enggak. Ya saya baru tahu lihat tayangan di klip video itu bahwa dia akan diutus. Lalu dia mengatakan, Pak Yaya terima kasih. Bapak itu memberikan persembahan buat saya itu tepat pada waktu. Bapak ngerti enggak? Semalam hari Minggu malam itu saya ditelepon sama istri saya. Ya sementara beberapa bulan mereka berjauhan. Istrinya ada di Jawa Tengah saudaraku ya. Lalu kemudian dia mengatakan, Pak kirim transfer duit. Ini mau bayar uang kuliah anak-anak. Enggak ada uang. Bukan uang kuliah. Uang sekolah anak-anak. Ada 2 anaknya. Saya kehabisan duit. Kok Tuhan itu ya tepat waktu kasih pertolongan. Lalu dia sebutkan, Bapak tahu enggak yang Bapak kasih? Ya enggak tahu kan, itu PK enggak saya buka. Ya saya kasihkan semuanya. Bapak tahu enggak jumlah persembahan yang Bapak berikan itu sama dengan kebutuhan yang disebut sama istri saya. Lalu saya katakan puji Tuhan. Saya akhirnya damai sejahtera, saya sukacita karena saya memberi tepat sasaran. Makanya saya katakan saya percaya ini Tuhan yang gerakkan. Bukan cuma sekedar dorongan hati, belas kasihan di dalam diri saya untuk memberkati pelayanan misi ini. Tapi saya percaya Tuhan yang gerakkan untuk memberkati hamba Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang ya kalau kita berpikir, kalau kita ini memberi, itu kan prinsip ekonomi ya. Kalau kita ini memberi, berarti berkurang. Ya, kalau kita menerima, bertambah. Sehingga kita kadang berpikir, kalau aku memberi, ini berarti aku rugi. Apalagi dengan jumlah besar. Tapi kalau aku menerima, itu berarti aku untung. Ya, mendapatkan berkat. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang berpikir bahwa memberi itu sesuatu yang perlu dicerna dengan baik. Hati-hati ketika melangkah. Jangan sampai karena suka memberi, akhirnya kemudian saya rugi, saya kekurangan. Prinsip firman Tuhan tidak seperti itu. Waktu saudara belajar memberi, apalagi pekerjaan Tuhan, maka saudara sedang menabur. Yang saudara tabur itu bukan cuma duit, ya, harta saudara, ya, atau benda yang Tuhan gerakkan untuk saudara persembahkan, atau sertifikat tanah dan sebagainya yang saudara persembahkan, ya. Tetapi ketika saudara menabur untuk pekerjaan Tuhan, sebenarnya engkau sedang menabur benih kebajikan. Engkau sedang memberkati Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan lewat benih yang kau tabur. Ya, dan ketika engkau belajar nabur benih itu, maka firman Tuhan katakan, engkau akan menuainya.